Rumah guru ngaji digeruduk. Setelah 2 hari pencarian, mahasiswa yang terseret arus ditemukan. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiroy, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, rumah guru ngaji di Lombok Timur digeruduk dan dilempar warga karena diduga mencabuli anak didiknya. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi rumah MF 45 tahun, guru ngaji yang diduga mencabuli anak didiknya di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Geram dengan perbuatan pelaku, warga melakukan pelemparan hingga mengakibatkan rumah pelaku rusak dan kaca jendela pecah. Beruntung polisi dan aparat desa bertindak cepat, pelaku dibawa ke Mapolres Lombok Timur, sedangkan istri, anak, dan orang tua pelaku dievakuasi ke rumah keluarganya. Apa yang menyulut masa kemudian untuk itu tadi begitu dapat informasi bahwa ada pencabulan anak di tempat yang terhormat seperti TPQ, tempat pengajian dan sebagainya, itu menyulut emosi masyarakat pada umumnya, terutama di kalangan keluarga. Sehingga mereka berbondong-bondong ke sini, semua laki perempuan, Pak. Saat ini pelaku berstatus ASN guru agama ini menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Timur. Sementara rumah pelaku dipasang garis polisi, sedangkan belasan anak didik berusia sekolah dasar yang diduga menjadi korban sedang menjalani visum. Setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung bersama Forkopimcam dan anggota mengamankan pelaku atau terlapor ke Polres, ke bagian PPA langsung ditangani di sana. kalau ini yang kerusakan sementara di sini Polsek? Jadi kerusakan sementara karena emosi warga yang sesaat. Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah seorang korban menjalani rawat inap di puskesmas karena demam tinggi dan sakit di bagian kemaluan akibat dugaan pelecehan yang dilakukan pelaku MF, hingga kejadian ini dilaporkan ke polisi. Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi masih siaga di sekitar rumah pelaku. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Setelah 2 hari pencarian mahasiswa yang terseret arus di Pantai Bangsal, Lombok Timur, jasad korban ditemukan sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung dibawa ke puskesmas untuk menjalani otopsi. Orang tua korban tak kuasa menahan haru setelah menemukan anaknya tak bernyawa lagi di bibir Pantai Bangsal, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haje, Lombok Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang membantu melakukan pencarian. Setelah mendapat informasi, warga bersama tim gabungan ramai-ramai ke lokasi penemuan korban. Korban ditemukan sekitar 300 meter dari lokasi kejadian setelah 2 hari dilakukan pencarian. Korban terseret arus bersama rekannya Muhammad Arif saat mandi di pantai tersebut, dan rekan korban berhasil menyelamatkan diri, sementara korban ditemukan tewas. Dari gabungan Basana sama Polair, AL sama BPBD dan Sari Unit ditemukan di sebelah 300 meter dari LKP dalam keadaan meninggal dunia, dan sekarang korban dibawa ke puskesmas terdekat. Di otopsi ya? Ya, di otopsi. Setelah petugas gabungan berhasil melakukan evakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke puskesmas untuk menjalani otopsi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum PNS berinisial S bersama suaminya EY diamankan Polresta Mataram karena diduga memalsukan KTP orang tuanya untuk pencarian dana di bank. Sungguh tega. Ucapan tersebut pantas dilontarkan kepada S, 44 tahun, wanita, bersama suaminya EY, 44 tahun, karena tega memalsukan KTP orang tuanya yang sudah meninggal.
Akibat perbuatannya tersebut, Pasutri ini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan, S merupakan PNS dilaporkan oleh adik kandungnya sendiri karena diduga memalsukan KTP orang tuanya yang sudah meninggal untuk pencairan bank. S bersama suaminya EY ditahan polisi karena turut membantu membuat KTP palsu dengan meminta jasa orang lain. Dari hasil penyelidikan dan sudah kami gelarkan di Satreskrim Polresta Mataram, memang kuat dugaan bahwa peristiwa pidana itu terjadi terkait pemalsuan. Yang mana pemalsuan yang dimaksud adalah KTP palsu, yang mana atas nama dari sertifikat tersebut yang sebenarnya sudah meninggal dunia, namun dibuat seakan-akan masih hidup, namun menggunakan foto data orang lain ataupun pamannya. Kasat Reskrim Polresta Mataram menambahkan modus memalsukan KTP orang yang sudah meninggal dan merupakan ayah dari S untuk menggunakan atau menjaminkan 4 buah sertifikat tanah seluas 15 hektar dan masih menjadi milik bersama. Sementara di hadapan polisi, terduga pelaku S yang statusnya telah dijadikan tersangka berdalih mencairkan uang di bank untuk membayarkan hutang saudaranya sendiri sekaligus pelapor. S dan suaminya EYS memperoleh uang 500 miliar lebih dari praktek tersebut, namun kini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Polisi menjeratnya dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.